Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di Audit Talk, tempat kita berdiskusi dan belajar bersama mengenai dunia audit internal. Saya Cindy dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting mengenai etika dan standar profesi audit internal. Nah, bersama saya ada 3 teman-teman yang sama-sama sedang dalam proses belajar. Yang pertama ini ada Mas Danang selaku mahasiswa S2 akuntansi yang sedang fokus dalam penelitian audit internal. Halo semuanya, saya Danang, senang bisa berdiskusi dan belajar bareng kalian. Nah, kemudian di sini juga ada Mbak Ana selaku fresh graduate yang baru saja memulai karir sebagai audit internal di sebuah perusahaan swasta. Iya. Halo, saya Ana. Saya masih banyak belajar hal tentang praktik audit internal di dunia kerja. Jadi semoga diskusi hari ini bermanfaat. Dan yang terakhir di sini juga ada Mas Reva ya selaku mahasiswa S1 akuntansi semester 6 yang tertarik dengan profesi audit internal. Halo semuanya, saya Reva, saya masih tahap eksplorasi tentang audit internal, jadi akan sangat bersemangat dalam obrolan kali ini. Nah, sebelum kita mulai nih, kalian pernah dengar tidak ya mengenai kasus audit yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini, mengenai kasus Garuda Indonesia yang melibatkan manipulasi laporan keuangan? Oh iya, betul sekali. Jadi saya juga sempat baca beritanya ya, katanya tuh auditor eksternalnya itu sampai kena sanksinya gitu. Iya benar, dan yang menarik itu kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran audit internal dalam mencegah masalah serupa. Nah, itu dia. Makanya hari ini kita akan belajar bersama mengenai etika profesi, kemudian standar audit internal, dan bagaimana kasus nyata yang memberikan pelajaran untuk kita semua ya. Jadi menurut kalian ini, apa yang dimaksud dengan etika profesi dalam audit internal? Nah, kalau menurut saya, etika itu seperti aturan moral yang harus diikuti auditor supaya bisa dipercaya dan profesional. Ya, saya setuju dengan Reva. Dari yang saya pelajari, etika audit internal itu ada prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam menjalankan tugasnya. Ini juga sangat penting karena auditor punya akses ke informasi sensitif perusahaan. Baik, betul sekali. Dan di tempat kerja saya juga mereka tuh selalu menekankan bahwa kepercayaan itu adalah aset terpenting seorang auditor. Jadi kalau kepercayaan itu hilang, ya kita nggak bisa menjalankan fungsi dengan efektif. Nah, ada yang tahu nggak ya mengenai standar etika internasional untuk audit internal? Saya pernah membaca tentang Institute of Internal Auditor. Mereka punya 4 prinsip etika utama yang sering disebut sebagai 4 pillar of ethics. 4 prinsip itu apa saja, Kak? Oh, yang pertama itu ada integritas, artinya kita harus jujur dan dapat diandalkan. Terus yang kedua objektivitas, kita harus netral dan tidak bias. Yang ketiga ada kerahasiaan. Nah, informasi yang kita peroleh tidak boleh disalahgunakan. Terus yang terakhir itu ada kompetensi. Nah, kita harus punya kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas. Nah, ini tuh yang kadang menantang di praktiknya ya, kayak misalnya tuh soal objektivitas. Kadang ada situasi di mana kita tuh merasa tertekan untuk memberikan hasil tertentu, padahal findings kita tuh berbeda seperti itu. Nah, untuk Mbak Ana bisa diceritakan lebih detail mengenai hal itu? Oke, jadi gini, waktu saya audit bagian pengadaan, saya itu menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam proses tender, tapi kemudian ada saran dari atasan untuk tidak terlalu detail dalam laporannya, karena hal itu bisa menyulitkan hubungan kerja. Ini kan dilemanya antara objektivitas dengan praktik kerja sehari-hari. Wah, kalau di situasi seperti itu pasti sulit banget ya. Lalu bagaimana Anda sendiri untuk mengatasi hal tersebut? Jadi saya tuh akhirnya memutuskan untuk tetap melaporkan finding sesuai dengan yang saya lakukan, tapi dengan pendekatan yang konstruktif. Jadi saya tuh fokus pada perbaikan proses, bukan menyalahkan individu tertentu. Itu keputusan yang tepat sih menurutku. Dari literatur yang saya baca, auditor internal itu memang harus menjaga independensi meskipun secara organisasi kita adalah bagian dari perusahaan tersebut.
Berarti ada perbedaan ya antara audit internal dan eksternal dalam hal etika? Iya, ada beberapa perbedaan. Audit internal itu unik karena kita bekerja di dalam organisasi yang kita audit. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana kita tetap objektif sambil tetap mendukung tujuan organisasi tersebut. Oke, betul sekali. Jadi kita tuh harus bisa menjadi critical friend, di mana kita harus tetap kritis tapi tetap mendukung perbaikan organisasi. Konsep critical friend itu sangat menarik menurut saya. Jadi seperti teman yang memberikan masukan jujur untuk kebaikan bersama. Betul sekali. Jadi itu analogi yang bagus kan? Nah, sekarang ini mari kita bahas mengenai standar profesi. Adakah perkembangan terbaru yang perlu kita ketahui? Saya baru saja membaca beberapa update dari Institut Internal Auditor. Nah, tahun ini mereka tuh menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi digital dan pendekatan berbasis resiko dalam audit. Oke, di tempat kerja saya juga mulai diperkenalkan penggunaan data analitik untuk audit. Jadi sekarang kita tuh tidak hanya mengandalkan sampling manualnya aja, tapi juga menggunakan software untuk menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Wah, jadi menarik sekali ya. Berarti sekarang auditor harus punya skill teknologi juga dong? Oh enggak harus ahli programming, tapi setidaknya kita tuh perlu familiar dengan tools-tools dasar seperti Excel, Advanced, terus dan beberapa software audit yang user friendly. Dan yang saya pelajari itu tren saat ini juga mengarah ke continuous auditing. Nah, di mana audit tidak lagi dilakukan secara periodik tapi lebih ke kayak real time gitu. Nah, kemudian bagaimana sih tantangan etika di era digital ini? Pertanyaan yang bagus. Dengan akses data yang lebih luas, kita harus lebih hati-hati soal privasi dan kerahasiaan. Nah, misalnya tuh kayak data personal karyawan yang mungkin terakses saat audit HR. Ya, betul sekali. Jadi di perusahaan saya juga kita harus menandatangani perjanjian khusus untuk data digital dan ada protokol khusus untuk menangani data sensitifnya. Berarti tanggung jawab auditor semakin besar dengan perkembangan teknologi ini. Ya betul, tapi di sisi lain teknologi juga membantu kita tuh lebih efisien dan juga akurat. Misalnya tuh dengan data analitik kita tuh bisa mendeteksi anomali yang mungkin terlewat kalau audit manual. Dan yang terpenting itu teknologi itu kan alat bantu. Nah, professional judgment dan etika tetap menjadi inti dari pekerjaan auditor. Kemudian bagaimana sih dengan standar profesi di Indonesia? Apakah sudah mengikuti dengan perkembangan internasional ya? Dari yang saya pelajari itu Indonesia sedang dalam proses harmonisasi dengan standar internasional. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau BPKP aktif mengeluarkan panduan yang mengacu pada best practice internasional. Ya, dan saya juga melihat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu mulai mengadopsi standar internasional, utamanya tuh yang pada bergerak di bursa efek. Apakah ada sertifikasi khusus yang perlu diambil untuk menjadi auditor internal yang profesional? Ada beberapa sertifikasi internasional seperti sertifikat internal auditor yang cukup diakui, tapi yang penting itu adalah continuous learning dan mengikuti perkembangan standar profesi. Setuju, dan yang saya amati itu banyak perusahaan sekarang yang mensyaratkan atau memberikan nilai plus untuk kandidat yang punya sertifikasi profesional. Sekarang ini mari kita belajar dari kasus nyata ya. Ada kasus Garuda Indonesia yang sempat ramai dibicarakan. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari dari kasus ini? Saya sudah membaca beberapa artikel tentang kasus ini. Nah, yang menarik adalah bagaimana kasus ini menunjukkan kegagalan tidak hanya dari sisi audit eksternal, tapi juga internal kontrol yang secara keseluruhan. Ya, dan dari perspektif fresh graduate seperti saya, kasus kayak gini tuh memberikan pembelajaran yang penting tentang pentingnya independensi dan juga skeptisisme profesional. Bisa dijelaskan mungkin secara singkat apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Garuda Indonesia? Jadi begini Reva, PT Garuda Indonesia itu melakukan kayak pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, mereka itu mengakui pendapatan dari program frequent flyer
sebelum memenuhi kriteria yang tepat untuk pengakuan pendapatan. Dan dampaknya laporan keuangan mereka tuh jadi buruk gitu loh. Investor dan stakeholder lain tuh mendapat informasi yang nggak akurat tentang kinerja perusahaan. Nah, kemudian bagaimana peran audit internal yang seharusnya ada dalam kasus seperti ini? Menurut saya itu audit internal seharusnya bisa mendeteksi nilai risiko lebih awal. Nah, terutama dalam area pengakuan pendapatan yang memang berisiko tinggi. Ya, betul sekali. Jadi di perusahaan saya, pengakuan pendapatan itu selalu menjadi fokus khusus dalam audit plan. Jadi kita tuh tidak hanya melihat akurasinya, tapi juga kepatuhan terhadap standar akuntansinya juga. Tapi bagaimana kalau audit internal menemukan masalah, kemudian ada tekanan dari manajemen untuk tidak melaporkan? Nah, itu bagian challenging-nya. Tapi dari pengalaman saya pribadi, penting untuk punya mekanisme peningkatan yang jelas. Misalnya tuh kalau ada konflik dengan atasan langsung, kita bisa escalate ke komite audit. Dan ini juga kembali ke pentingnya prinsip independensi. Yang seharusnya itu kepala eksekutif audit melaporkan langsung ke dewan direksi atau komite audit, bukan ke manajemennya. Apa saja kejanggalan yang seharusnya kita bisa deteksi dalam kasus seperti ini? Nah, dari beberapa yang bisa saya identifikasi, transaksi yang tidak biasa dengan pihak terkait, pengakuan pendapatan yang tidak konsisten dengan praktik industri, terus ada yang ketiga itu ada tekanan untuk mencapai target finansial tertentu. Dan dari sisi indikator pelaku, mungkin ada keengganan dari manajemen untuk memberikan dokumentasi yang lengkap atau jawaban yang mengalak saat ada pertanyaan dari auditor. Berarti auditor internal juga perlu skill observasi perilaku. Nah, tidak hanya technical skill. Ya, betul banget. Karena kemampuan interpersonal seperti komunikasi, observasi, dan juga pemikiran kritis itu sangat penting. Kadang intuisi juga berperan dalam mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Nah, kemudian bagaimana dengan konsekuensi etika dalam kasus ini? Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan objektivitas. Nah, manajemen yang terlibat melanggar prinsip integritas dengan sengaja misleading stakeholder. Dan dari sisi auditor eksternal, mereka tuh gagal mempertahankan skeptisme profesional dan objektivitas. Ini pengingat untuk kita juga tentang pentingnya prinsip etika dasar. Kalau menurut kalian, misalnya saya sebagai auditor junior menemukan indikasi seperti ini, langkah pertama yang harus saya lakukan itu bagaimana? Mungkin yang pertama, kita mendokumentasikan temuan dengan baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita tuh mendiskusikan dengan supervisor atau audit senior. Nah, yang ketiga, kita mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaporan. Dan yang penting, jangan mengambil tindakan sendiri tanpa bimbingan yang tepat. Dan yang selalu diingat itu sebagai auditor, kita punya tanggung jawab tidak hanya kepada pemberi kerja, tapi juga kepada kepentingan publik secara luas. Menarik sekali ya, berarti ada ketegangan antara kesetiaan kepada perusahaan dengan tanggung jawab kepada publik. Iya, dan ini adalah salah satu tantangan etika yang paling fundamental dalam profesi audit internal. Tapi sebenarnya melayani kepentingan publik juga berarti melayani kepentingan jangka panjang dari perusahaan. Ya, betul sekali. Jadi perusahaan yang punya tata kelola yang baik dan transparansi akan lebih berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Nah, setelah diskusi panjang ini, apa sih poin-poin penting yang bisa kita ambil? Buat saya, diskusi ini membuka mata tentang kerumitan dari profesional audit internal. Tidak sederhana yang saya bayangkan sebelumnya. Saya juga jadi lebih sadar tentang pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan tetap mengikuti perkembangan standar profesi. Dan yang paling penting, kita tuh selalu ingat etika dasar dalam setiap keputusan. Nah, dari perspektif akademik, saya juga melihat kesenjangan antara teori dan praktek masih cukup lebar. Nah, kasus-kasus nyata seperti kayak tadi Garuda Indonesia itu memberikan pembelajaran yang tidak bisa didapat dari buku teks saja itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tips praktis ya untuk menjaga etika dalam praktik sehari-hari?
Yang saya praktikkan selalu dokumentasikan keputusan dan alasan, konsultasi dengan rekan atau supervisor saat menghadapi dilema, dan jangan pernah berkompromi pada prinsip-prinsip dasar. Dan yang penting itu juga untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan. Nah, bergabung dengan asosiasi profesi, ikut seminar atau workshop, dan membangun jaringan dengan sesama auditor. Untuk yang masih belajar seperti saya, apa yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri? Mungkin bisa membangun fondasi yang kuat dalam pengetahuan akuntansi dan bisnis, kemudian latih pemikiran kritis, dan yang penting itu kembangkan kompas etika yang kuat dari sekarang. Dan jangan takut untuk bertanya dan mengakui kalau tidak tahu. Nah, lebih baik bertanya dan belajar daripada pura-pura tahu dan membuat kesalahan. Kemudian bagaimana dengan tantangan ke depan untuk profesi audit internal? Saya melihat audit internal akan semakin strategis. Nah, kita tidak hanya pemeriksa kepatuhan, tapi juga sebagai penasihat bisnis dan konsultan resiko. Oke, dan dengan teknologi yang berkembang pesat, kita tuh harus beradaptasi dan terus meningkatkan kemampuan. Tapi yang paling penting tetap mempertahankan unsur manusia dalam penilaian profesional. Kedengarannya menantang, tapi sangat menarik. Tentu saja, ini adalah profesi yang terus berkembang dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara bermakna kepada bisnis dan juga masyarakat. Wah, diskusi kali ini sangat menarik dan memberi wawasan ya. Sebelum kita akhiri, ada pemikiran terakhir yang ingin kalian bagikan ya dari masing-masing kakak-kakaknya. Nah, etika dalam audit internal bukan hanya soal aturan dan regulasi, tapi tentang karakter dan integritas yang kita bawa dalam pekerjaan sehari-hari. Dan perlu diingat, kita tuh tidak belajar etika sekali kemudian selesai. Jadi itu adalah proses berkelanjutan yang harus terus diasah dan juga dipraktikkan. Buat saya, diskusi ini memberikan perspektif yang lebih menyeluruh tentang apa artinya menjadi auditor internal yang profesional dan beretika. Nah, terima kasih ya untuk diskusi yang sangat bermanfaat hari ini. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, ingat bahwa belajar tentang etika dan standar profesi adalah belajar yang perjalanan yang berkelanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selalu ingat bahwa integritas adalah foundation dari semua yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye.